Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Bintang Aprizal, Irfan Haramadani, yaitu saya sendiri, dan Hakim Pitutur. Nah, di sini tuh kami akan menjelaskan tentang sifat penting air dan pengaruh pada tahapan siklus hidrologi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Bintang. Baik, pengertian siklus air. Siklus air, susunan molekul air sangat sederhana. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Hidrogen, oksigen, hidrogen. Atau ditulis dengan rumus H2O. Air juga punya sifat yang unik yang memungkinkan berperan sebagai material yang universal. Salah satu sifat khusus air adalah sangat mudah berubah wujud. Air dapat dijumpai di planet bumi dalam 3 bentuk, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiga wujud air ini berperan sangat penting bagi siklus hidrologi. Siklus hidrologi terjadi di dalam hidrosfer. Hidrosfer adalah daerah di mana terdapat air baik di atmosfer maupun di permukaan bumi. Siklus hidrologi adalah pergerakan dan perubahan air di dalam atmosfer. Nah, yang pertama itu ada tahap evaporasi. Tahap evaporasi sendiri merujuk pada sebuah proses di mana es mengalami perubahan menjadi gas atau uap air. Itu sebabnya juga evaporasi disebut penguapan. Susunan kimia dari air H2O ini terbagi secara alamiah dalam 3 wujud bentuk, yakni gas, cair, dan juga padat. Air itu sendiri satu-satunya elemen di bumi yang tidak berubah susunan kimiawinya, walau wujudnya berubah. Air dapat mengalami perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ini dengan pengaruh suhu. Molekul pada air ini sendiri dapat memenuhi ruang yang sama. Molekul air ini termasuk jenis molekul yang tidak punya energi yang cukup untuk dapat lepas dari susunannya. Nah, di tahap evaporasi ini terdapat poin penting dalam tahap sifat penting air, yaitu memiliki panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut lainnya. Pengaruhnya penguapan di permukaan air ini sangat tergantung pada suhu air dan suhu udara di atasnya. Contoh, suhu air mempengaruhi laju penguapan air, suhu udara di atasnya mempengaruhi kecepatan pergerakan atau pemindahan uap di atmosfer. Tahap selanjutnya adalah tahap transpirasi. Yang dimaksud transpirasi adalah penguapan namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman terletak di atas permukaan tanah. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Nah, di tahap transpirasi ini ada poin penting atau sifat penting air yang memerankan di tahap ini, yaitu adalah berat jenis air maksimum pada suhu 4 derajat Celcius berhubungan dengan proses transpirasi, yang mana pengaruhnya adalah transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Tahap evapotranspirasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer, yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup. Kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Tahap ini paling mempengaruhi dalam siklus hidrologi. Adapun faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi yaitu laju bertambah dengan meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin. Yang kedua, laju berkurang dengan meningkatnya kelembapan. Selanjutnya ada tahap sublimasi. Tahap sublimasi ini adalah penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung, di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Nah, di tahap sublimasi ini terdapat poin penting yang dapat mempengaruhi pengaruh air, yaitu memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi dibandingkan pelarut lainnya kecuali amonia. Nah, pengaruhnya itu pada saat membeku,
air akan merenggang sehingga es memiliki nilai densitas atau massa per volume yang lebih rendah daripada air. Dengan demikian, es akan mengapung di air. Sifat ini mengakibatkan danau-danau di daerah yang beriklim dingin hanya membeku pada bagian permukaan atau bagian di bawah permukaan masih berupa cairan. Nah, itu sehingga kehidupan organisme akuatik akan tetap berlangsung. Tahap berikutnya adalah tahap kondensasi. Yang dimaksud kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Nah, di tahap kondensasi ini ada sifat penting air yang berperan di dalamnya, yaitu tegangan muka lebih besar dibanding larutan lainnya, berhubungan dengan proses kondensasi. Pengaruhnya adalah tegangan permukaan yang tinggi menyebabkan air memiliki sifat membasahi suatu bahan secara baik atau bisa disebut dengan hygroweating ability. Tegangan permukaan yang tinggi juga memungkinkan terjadinya sistem kapiler, yaitu kemampuan untuk bergerak dalam pipa kapiler atau bisa disebut dengan pipa dengan lubang yang kecil. Dengan adanya sistem kapiler dan sifat sebagai perut yang baik, air dapat membawa nutrien dari dalam tanah ke jaringan tumbuhan yang mana terdiri dari akar, batang, dan daun. Adanya tegangan permukaan memungkinkan beberapa organisme, misalnya jenis-jenis insekta, dapat merayap di permukaan air. Tahap adveksi, yaitu perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal, misalnya dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Adapun faktor tahap adveksi yaitu pergerakan angin dan tekanan udara. Biasanya di tahap adveksi terdapat di siklus hidrologi panjang. Nah, selanjutnya ada tahap presipitasi, yaitu proses mencairnya awan menjadi butiran air. Akibatnya suhu udara yang tinggi. Dapat dikatakan juga peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Ini pengaruhnya nih adalah semakin rendah suhu udara, maka hujan yang dihasilkan menjadi es atau salju. Biasanya itu di bawah 0 derajat Celcius. Tahap selanjutnya adalah tahap runoff, di mana runoff adalah limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerapnya. Pergerakan air hujan dari tempat tinggi ke tempat rendah, misalnya pergerakan ke reservoir di bumi seperti danau, sungai, laut, dan saluran air lainnya. Intinya, air dari hasil hidrologi kembali ke hidrosfer. Nah, berdampak terjadinya erosi apabila kuantitas dan lajunya tinggi. Tahap infiltrasi, yaitu proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah. Terdapat pengaruh pada sifat penting air, yaitu pelarut yang baik, berhubungan dengan proses infiltrasi. Sifat ini memungkinkan unsur hara atau nutrien terlarut diangkut ke seluruh jaringan tubuh makhluk hidup dan memungkinkan bahan-bahan toksik yang masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup dilarutkan untuk dikeluarkan kembali. Sifat ini juga memungkinkan air digunakan sebagai pencuci yang baik dan pengencer bahan pencemar yang masuk ke badan air. Tahap ini dipengaruhi adanya gaya gravitasi untuk mengisi kelembapan tanah yang akan membentuk air tanah. Tahap terakhir dalam siklus hidrologi di mana air tersebut akan kembali ke laut dan memulai tahapan pada siklus hidrologi sebelumnya. Nah, begitulah tahap-tahap yang ada di dalam siklus hidrologi. Nah, ini adalah contoh gambarnya dari tahapan-tahapan tersebut, yaitu ada evaporasi, kondensasi, sublimasi, dan yang lainnya. Adapun sifat-sifat penting air yang tidak berpengaruh dalam siklus hidrologi, yaitu kekuatan dielektrik yang lebih tinggi dibandingkan larutan lainnya, memiliki kekuatan ionisasi yang besar sehingga mampu melarutkan lebih banyak senyawa ionik dibandingkan pelarut lainnya. Selain poin tadi, adapun sifat penting air yang tidak berpengaruh dalam siklus hidrologi, yaitu transparan terhadap ring panjang gelombang visible hingga ultraviolet, yaitu tidak berwarna sehingga sinar matahari dapat masuk dalam perairan untuk membantu proses fotosintesis tanaman air.
Nah, begitulah yang dapat kami sampaikan tentang tahapan-tahapan siklus hidrologi dan pengaruh sifat airnya. Apabila kami ada kesalahan atau bicara atau masih kurang apapun itu, mohon dimaafkan. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.